Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fadila Syakira dengan NPM G1021022 dari kelas Informatika B1. Di sini saya akan mempresentasikan dan mendemonstrasikan sistem informasi yang telah saya buat, yaitu pemesanan restoran menggunakan filamen. Sebelumnya mohon maaf Bang, tidak ada video muka saya karena mungkin ada kesalahan. Nggak tahu dari mana. Latar belakang dengan semakin pesatnya perkembangan peranan ilmu pengetahuan dan teknologi saat ini yang sangat berpengaruh terhadap kemajuan bisnis, baik secara individual, instansi pemerintah, ataupun swasta, perkembangan informasi mempunyai peranan yang sangat penting di dalam suatu usaha yang menciptakan kemajuan di semua bidang yang diperuntukkan bagi kepentingan manusia pada umumnya. Sistem informasi ini juga merupakan salah satu bagian penting bagi perusahaan dalam meningkatkan produktivitas, baik dalam memperoleh informasi, mengolah, dan menggunakan informasi tersebut terutama untuk kepentingan perusahaan. Perlu dibuat juga suatu sistem informasi yang dapat membantu menyelesaikan permasalahan di setiap pemesanan yang ada pada restoran, seperti pencatatan pesanan yang masih menggunakan kertas, serta data produk yang masih menggunakan buku. Oleh karena itu, dengan adanya sistem ini, admin dapat dengan cepat dan tepat mencatat jumlah produk yang terjual serta dapat menyimpan data penjualan dan transaksi. Kemudian, tujuannya sistem informasi ini dibuat yaitu untuk menghasilkan sebuah sistem informasi manajemen restoran dengan mudah, efisien, dan lebih efektif. Kemudian, manfaat sistem informasi ini bagi restoran meningkatkan pelayanan pelanggan. Dengan sistem ini, restoran dapat memberikan layanan yang lebih baik kepada pelanggan dengan mengelola pesanan dengan cepat dan akurat. Kemudian juga ada manfaat bagi pelanggan, yaitu kemudahan dalam pemesanan. Pelanggan dapat melihat menu dengan jelas dan membuat pesanan tanpa tekanan waktu yang dapat meningkatkan kepuasan mereka. Kemudian adapun tabel-tabel yang ada pada sistem informasi ini nanti yaitu ada kategori, order, payment, produk, dan customer. Dan ini adalah tampilan demo program sistem informasi pemesanan restoran menggunakan filamen yang telah saya buat. Kemudian ini adalah tampilan utamanya. Ke halaman kategori, di sini saya sudah menambahkan beberapa data pada halaman tampilan kategori. Yang pertama ada tabel-tabel tersebut. Yang pertama ada ID kategori dengan ada data B01, B02, gambar, nama produk, dan deskripsi. ID kategori ini untuk membedakan jenis makanan yang ada pada produk ini nanti. Contohnya nasi goreng, nasi bakar itu jenis makanan yang asin, jadi kodenya adalah B. Nasi goreng untuk B01 dan nasi bakar untuk B02. Dan kemudian ini ada deskripsi dari menu makanan tersebut. Kemudian di sini ada tombol search untuk kita mencari kategori nama produk. Contohnya di sini saya mencari data B02, maka yang akan tampil yaitu kategori produk dengan kode B02. Bisa juga dengan nama menu tersebut, misalnya nasi goreng.
Nah, jika kita membuat nasi goreng, maka yang akan tampil yaitu cuma nasi goreng. Nah, di sini juga ada button edit jika kita ingin mengedit kategori atau tabel data yang ada pada tabel ini, kita bisa mengklik tombol edit. Misalnya di sini saya ingin menambah deskripsi untuk nasi goreng ini dengan bumbu yang spesial. Maka ada notifikasi save, maka di dalam deskripsi tabel kategori ini akan berubah atau ditambah menjadi deskripsinya menjadi nasi yang digoreng dengan bumbu yang spesial. Dan juga tabel kategori ini terhubung dengan tabel produk karena mempunyai ID kategorinya yang sama. Kemudian pada tabel produk ini juga terdapat data gambar, nama, price, stok, kategori, dan add date. Di sini saya sudah menambahkan beberapa data produk, yaitu sama nasi goreng dan nasi bakar. Di sini juga terdapat button edit, fungsi edit, dan delete. Di sini juga bisa sama seperti kategori, kita bisa mencari sesuai dengan kategori atau nama produk. Nah, maka yang tampil adalah kategori B01. Jika kita mencari kode B02, maka yang akan tampil itu nasi bakar lagi. Kemudian jika kita ingin menghapus salah satu data yang ada di produk, kita bisa mengklik fungsi delete. Maka produk nasi goreng tersebut sudah tidak ada lagi di dalam tabel. Kemudian jika kita akan menambahkan produk di dalam tabel produk ini, kita bisa mengklik button new product. Di sini saya sudah menambahkan gambar beberapa makanan, contohnya milk crab. Kemudian kita mengisi semua tabel, mengisi stok, kategorinya karena makanan ini jenis makanan yang manis, maka kodenya adalah A01. Kemudian di sini adalah tanggal pembuatan produk tersebut. Ini juga ada jam untuk kesediaan produk tersebut nanti. Nah, maka yang kita tambahkan tadi telah muncul pada tabel produk. Kemudian jika kita ingin mengedit salah satu data produk yang ada di sini, bisa kita edit. Ini mungkin ada yang lupa. Nah, maka yang kita ubah tadi dia akan berubah juga menjadi yang tadi sebelumnya mail, cuman sekarang menjadi Minecraft. Kemudian di sini juga ada tabel customer. Di sini saya sudah menambahkan beberapa
data customer, contohnya eh, ada nama, alamat, email, dan di sini juga terdapat fungsi edit. Kemudian jika kita ingin memunculkan salah satu data yang ada di sini dengan menggunakan tombol search ini, misalnya Sizu, maka yang tampil hanya data Sizu no limit dengan alamat dan emailnya. Kemudian di sini juga terdapat tabel order. Ini adalah salah satu contoh data untuk tabel order. Di dalam tabel ini ada order number, order status, order date, total price atau item, payment method, delivery date, dan delivery data dan delivery date. Kemudian ada finish date, kemudian ada fungsi edit dan delete-nya. Jika kita ingin menambah data pada tabel order, kita bisa mengklik button new order dan mengisi sesuai untuk order ini. Untuk tanggal itu bisa tanggal hari ini, tahun dan bulan hari ini. Untuk waktunya itu berapa lama ia memesan satu produk yang ada pada sistem ini. Kemudian statusnya take away, total price 100.000, total itemnya 2. Kemudian data sukses, payment methodnya debit, menggunakan debit. Kemudian di sini ada delivery date, kita isi sesuai dengan order date saja. Kemudian untuk finish date-nya biasanya hanya 1 menit. Maka data tersebut sudah ada pada tabel order. Kemudian mungkin ada order number ini sesuai angkanya 1, 2, harusnya 2 ya. Kita tambah tadi, terus kita bisa mengedit dengan fungsi edit. Maka data yang sudah kita edit sudah berubah. Kemudian jika kita ingin menghapus salah satu data yang ada pada tabel order ini, kita bisa mengklik fungsi delete-nya. Maka data yang sudah kita hapus itu sudah tidak ada pada tabel order. Kemudian sudah pada tabel order ada tabel payments yang ada pada tabel payments ini. Ada order, payment price, payment status, payment data, dan confirmation date. Ini adalah salah satu contoh data payments. Itu pemesanan untuk nasi goreng, total price-nya 100.000, pesanan payment statusnya take away, datanya sukses, konfirmasi date-nya sekian. Dan sini juga ada fungsi edit, delete, dan ada button new payment. Jika kita mengklik ingin membuat data payment baru, kita bisa mengisi order, payment price, payment data. Ini sudah ada nasi goreng. Ini kita klik. Maka
Data payment yang telah kita buat sudah tampil pada tabel payments. Mungkin itu saja demonstrasi sistem informasi pemesanan restoran dengan menggunakan filamen yang telah saya buat. Sebenarnya di sini untuk navbarnya ada warnanya mungkin, tapi tidak muncul bang. Contohnya tuh seperti ini. Ini tadi ada warnanya, tapi tadi tidak keluar warnanya bang. Jadi apa? Pokoknya tadi tuh ini bang. Terus kesimpulannya, dengan adanya website pemesanan restoran ini tentunya membuat pengolahan data pesanan lebih mudah dan efektif untuk dilakukan. Selain itu, sistem informasi ini tentunya membuat data menjadi lebih aman dan mencegah adanya duplikasi data. Dan juga adanya sistem informasi ini bisa mempersingkat waktu dan memberi kenyamanan kepada pelanggan. Itu saja bang, demonstrasi dan presentasi yang sudah saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.